Kembali lagi di Jejak Berkisah, tempat berbagi cerita kehidupan. Untuk yang subscribe, semoga selalu bahagia ya. Namaku Sari. Usia pernikahanku dengan Dimas belum genap 3 tahun ketika anak pertama kami lahir. Rasanya seperti mimpi. Akhirnya aku menjadi seorang ibu. Tapi entah kenapa, Dimas tampak semakin jauh. Aku pikir, mungkin dia hanya stres karena tanggung jawab baru sebagai seorang ayah. Hari-hari setelah melahirkan adalah perjuangan. Badanku masih lemah, air susu belum lancar, dan malam-malam panjang terasa semakin berat karena Adit, bayi kami, sering menangis. Tapi lebih dari itu, yang paling menyakitkan adalah sikap dinginnya Dimas kepadaku dan bayi kami. Nanti aku pulang telat, Sar. Bakal lembur lagi karena banyak kerjaan. Katanya suatu pagi saat kami sedang sarapan. Aku berbalik menatapnya, dengan tangan yang memegang piring yang belum kubilas. Rapat terus tiap malam, tanyaku pelan. Dimas menghela napas, lalu berkata, namanya juga kerja, Sar. Aku kan nyari uang juga buat kamu dan Adit. Aku hanya diam. Rasanya ingin menangis, tapi tangisanku sudah habis beberapa hari ini. Aku tidak ingin bertengkar. Lagi pula, tenagaku sudah habis hanya untuk bertahan. Beberapa hari kemudian, saat aku menyusui Adit di tengah malam, ponsel Dimas yang tergeletak di meja samping tempat tidur tiba-tiba bergetar. Naluri perempuan yang kelelahan itu langsung menuntunku untuk membuka pesan itu, bukan karena curiga, tapi karena, entah, ada dorongan yang sulit dijelaskan. Kamu bikin aku gak bisa berhenti mikirin kamu semalam. Tubuhku seketika dingin. Aku baca ulang, lalu aku buka riwayat obrolan. Wanita itu bernama Wulan. Aku mengenalnya. Dia rekan kerja yang pernah Dimas kenalkan ke aku, saat kami tak sengaja bertemu di mall. Aku hampir muntah membaca pesan-pesan mereka. Kata-kata manis, rayuan, bahkan mereka juga saling mengirim foto vulgar. Aku tak menangis malam itu, tak juga mengamuk. Aku hanya diam, menatap suami yang kukira akan menjadi teman hidupku, lalu berpaling ke arah bayiku yang sedang menyusu. Dan hati kecilku berkata, Sari yang sekarang akan mati malam ini. Mulai besok, aku akan berubah. Paginya, aku tersenyum seperti biasa, tetap menyiapkan baju untuk suamiku bekerja dan membuatkan ia sarapan. Saat Dimas akan berangkat, aku menyalaminya. Kamu gak tidur semalaman ya? Tanya Dimas. Gak bisa tidur, Mas, setelah nyusuin Adit. Jawabku ringan sambil tetap mencium tangannya, walau dalam hati aku benci menyentuhnya. Tapi aku tetap bertahan demi rencanaku. Rencana untuk membalas luka ini dengan cara yang tak akan pernah dia lupakan. Hari-hari berikutnya aku habiskan untuk satu hal. Memperbaiki diriku. Bukan demi Dimas, bukan demi siapa-siapa, tapi demi aku sendiri. Tubuhku yang dulu kusam dan lelah, perlahan kubentuk kembali. Setiap pagi saat Adit tidur, aku olahraga kecil di ruang tamu. Saat malam, aku menyempatkan diri menonton video tutorial skincare dan makeup. Aku mulai belajar berpakaian rapi meski hanya di rumah. Aku ingin saat aku melihat diriku di cermin, aku bisa berkata, Sari, kamu cantik, kamu berharga. Dimas mulai memperhatikan perubahan itu. Kamu kelihatan beda ya sekarang. Lebih segar, katanya suatu malam ketika dia pulang lebih awal. Aku tersenyum, tapi tidak menjawab. Aku hanya menyajikan teh hangat untuknya dan kembali ke kamar. Sambil menyusui Adit, aku menatap keluar jendela kamar. Ada rasa sedih, tentu. Tapi juga ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Aku tidak ingin menjadi perempuan lemah yang mengemis cinta. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri. Pagi berikutnya, aku meminta izin pada Dimas. Mas, aku pengen mulai usaha online kecil-kecilan di rumah. Biar ada kegiatan juga. Aku juga butuh ruang buat diriku sendiri. Dimas sempat terdiam. Lalu dia mengangguk. Ya udah, asal nggak ngelupain ngurus Adit dan aku aja. Dalam hati, aku tersenyum sinis. Dulu kamu yang lupa kami demi selingkuhanmu, Mas. Tapi tentu saja, aku tak mengucapkannya. Malamnya, diam-diam aku membuka akun media sosial baru.
Aku posting foto sederhana, aku dan Adit dengan senyum hangat dan caption singkat. Pelan-pelan aku bangkit. Tak butuh waktu lama, beberapa teman lama mulai berkomentar dan menyapa. Aku merespon semuanya dengan ramah. Salah satu pesan yang membuatku sedikit terkejut datang dari seseorang bernama Reza, teman kampus yang dulu pernah dekat denganku. "Sari, gila, kamu masih secantik dulu ternyata. Salam buat Adit ya. Kapan-kapan kita ngopi bareng." Aku hanya tertawa pelan membaca pesannya. Bukan karena ingin bermain api, tapi karena untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa hidup. Sudah hampir 2 bulan sejak aku mengetahui perselingkuhan itu dan perubahanku. Kini, Dimas terlihat mulai berubah. Ia sering pulang lebih awal, kadang membawakan makanan favoritku, bahkan mencoba membantu mengurus Adit saat malam. "Capek enggak hari ini? Aku bawain nasi goreng kesukaan kamu," katanya suatu malam. Aku menerimanya dengan senyum tipis. "Makasih, Mas. Tapi semua itu sudah tak berarti. Aku tahu, itu hanya bentuk rasa bersalah. Atau mungkin karena dia mulai merasa aku menjauh." Yang tidak Dimas tahu adalah aku mulai menyusun langkah untuk pergi. Diam-diam aku menabung dari hasil jualan kecil-kecilan. Aku juga sudah mengurus dokumen penting atas namaku sendiri. Malam itu, Dimas memelukku dari belakang saat aku sedang membereskan baju Adit. "Sar, kamu cantik banget sekarang," bisiknya di telingaku. Aku terdiam. Tanganku masih memegang baju kecil Adit yang belum sempat kulipat. "Kamu makin hari makin bikin aku jatuh cinta lagi," lanjutnya. Lalu dia memelukku lebih erat. Ciumannya mendarat lembut di bahuku. Aku tak berkata apa-apa, hanya menoleh sebentar dan menatap matanya. Ada hasrat yang tak biasa. Malam itu, kami kembali bercinta, namun dengan hatiku yang sudah mati untuknya. Saat aku menatap langit-langit kamar dalam gelap, ada rasa asing yang tumbuh dalam diriku. Bukan cinta, tapi jijik. Jijik pada kenyataan bahwa aku masih bisa membiarkan tubuhku disentuh oleh pria yang pernah mengkhianatiku. Tapi tak apa, demi membalaskan rasa sakitku, aku harus membuat dia semakin mencintaiku. Aku memejamkan mata, menahan perasaan itu sendiri, karena rencanaku belum selesai. Sejak malam itu, Dimas semakin lengket padaku. Ia mulai sering memujiku, menyentuhku, bahkan membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Kulihat dia tak lagi sibuk dengan HP-nya, tak pernah lagi pulang hingga larut malam. Sepertinya dia juga tak lagi menghubungi selingkuhannya, karena terakhir kali aku tak sengaja melihat pesan dari Wulan yang bertanya, mengapa Dimas tak lagi menghubunginya. Ia kembali seperti suami penuh perhatian yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. "Kamu sekarang kayak bukan Sari yang dulu ya," katanya suatu sore saat kami duduk di teras. Aku hanya tersenyum, menatap langit senja. Dalam hati aku berkata, memang bukan. Sari yang dulu sudah mati. Setiap malam ia memelukku lebih hangat, kadang memasak sarapan lebih dulu dariku. Bahkan mencium keningku sambil berbisik, "Makasih udah mau bertahan sama aku." Tapi semua itu bagiku tak lebih dari ilusi. Aku bermain dalam sandiwara yang kubuat sendiri. Hari-hariku sibuk dengan usaha kecilku yang mulai berkembang. Aku menjual hampers, ibu dan bayi. Dan pesanan mulai berdatangan dari teman-teman komunitas. Uang tabunganku perlahan bertambah. Aku mulai menyiapkan kontrakan kecil yang bisa kutinggali bersama Adit suatu hari nanti. Reza, teman lamaku, juga semakin sering menghubungiku. Kami hanya bertukar kabar, berbagi motivasi, tidak pernah menyentuh batas yang salah. Tapi keberadaannya memberi napas baru, seperti pengingat bahwa di luar sana aku masih berarti. Sementara itu, Dimas tak tahu bahwa setiap perlakuan manisnya padaku justru membuat lukaku semakin dalam. Semakin ia menunjukkan cinta, semakin aku merasa muak, karena cinta itu datang terlambat, karena ia dulu memilih menyakitiku saat aku paling rapuh. Suatu malam, saat ia memelukku sambil berbisik, aku nggak tahu kenapa, tapi aku kayak jatuh cinta sama kamu untuk kedua kali. Aku hanya menutup mata, berpura-pura tertidur, tak ingin menjawab, tak ingin menangis. Karena malam itu aku sadar,
Saat ia sedang benar-benar mencintaiku, aku sedang bersiap untuk pergi. Aku tak pernah menyangka, rencana yang kususun diam-diam bisa berjalan sejauh ini. Dimas semakin tenggelam dalam perasaannya sendiri. Ia terlihat bahagia, seolah kami sedang dalam masa bulan madu yang kedua. Tapi hanya aku yang tahu, ini bukan awal. Ini akhir. Pagi itu, Dimas memelukku dari belakang saat aku sedang mencuci botol susu Adit. Sar, aku seneng banget lihat kamu kayak gini. Kita kayak baru mulai semuanya dari awal ya, katanya sambil mencium ubun-ubunku. Aku hanya mengangguk kecil. Dalam hatiku, aku menghitung hari. Kontrakan yang kupersiapkan sudah rapi. Semua perlengkapan untuk Adit sudah siap. Rekening baru atas namaku sendiri telah aktif. Bahkan akta kelahiran Adit sudah kutarik salinannya. Dan kusimpan baik-baik. Aku hanya menunggu satu momen. Dan momen itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Siang itu, aku melihat Dimas tertidur di sofa dengan ponsel terbuka di tangannya. Aku tak berniat mengecek, karena aku tak peduli lagi. Tapi saat aku ingin menaruh bantal di bawah kepalanya, layar ponselnya menyala. Ada notifikasi masuk dari Wulan. Kalau kamu terus diam dan nggak hubungi aku akan kasih tahu semuanya ke istrimu. Jangan pikir kamu bisa cuci tangan secepat itu, Mas. Tanganku refleks mengepal. Jantungku berdetak cepat. Aku tahu Wulan belum benar-benar pergi dari hidup Dimas. Bahkan kini dia mulai mengancam. Ini bukan lagi soal cinta. Ini soal harga diri. Dan aku tak sudi hidup dalam rumah yang penuh kebohongan. Pagi harinya, setelah ia berangkat kerja, aku kembali bersiap untuk pergi. Sebelum aku meninggalkan rumah ini, kutulis sebuah surat dan kutinggalkan di meja makan. Mas Dimas, aku pernah mencintaimu dengan seluruh jiwa, sampai kamu menghancurkannya di masa aku paling rapuh. Aku tidak marah, aku tidak membenci, tapi aku juga tidak bisa tinggal bersama pria yang tak mampu jujur. Bahkan setelah diberi kesempatan kedua, aku pergi. Bukan karena ingin menyakitimu, tapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari rasa cintaku padamu. Semoga kamu tidak pernah bahagia dengan Wulan atau dengan siapapun. Karena kebahagiaan tidak tumbuh dari pengkhianatan. Sore harinya, aku duduk santai di teras rumah kontrakan kecilku, sambil mengayun pelan Adit yang tertidur di stroller. Angin sore berembus lembut, menenangkan pikiranku yang sejak pagi terasa penuh. Ponselku bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Aku diam. Tidak menjawab. 5 menit kemudian, panggilan masuk lagi, lalu lagi, dan lagi. Tak lama kemudian, pesan demi pesan masuk. Sari, aku mohon, tolong balas, aku cuma mau bicara. Kamu salah paham. Aku bisa jelasin semuanya. Jangan tinggalin aku kayak gini. Kamu masih istri aku. Kita bisa mulai dari awal. Jangan bawa Adit pergi. Aku membaca pesan-pesan itu dengan tenang. Tidak ada air mata. Hanya senyum tipis yang terukir di bibirku. Karena aku tahu, ketika seorang pria mulai memohon dengan kata-kata yang dulu tak pernah dia ucapkan saat kita terluka, itu artinya dia benar-benar kehilangan. Dan aku sudah memilih jalan pulang, tapi bukan ke rumah, melainkan ke diriku sendiri. Sudah seminggu sejak aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu terasa hangat, tapi perlahan berubah menjadi asing. Di kontrakan kecil ini, aku merasa lebih hidup, tidak megah, tidak nyaman seperti rumah sebelumnya. Tapi disinilah aku merasa aman, dan itu cukup. Adit tumbuh dengan cepat. Setiap pagi, aku membangunkannya dengan ciuman dan pelukan. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru, menyusui, mencuci, menyiapkan pesanan hampers yang mulai banyak peminatnya, dan sesekali berbicara dengan tetangga kontrakan yang ramah. Tapi satu hal yang belum berubah, Dimas. Panggilan masuk masih terus berdatangan setiap hari. Pesan-pesannya semakin panjang, semakin kalut. Ada satu pesan suara yang bahkan ku dengar sampai habis. Sar, aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan pergi kayak gini. Aku bingung harus kemana. Rumah ini kosong. Kamu gak kasih aku kesempatan buat jelasin. Aku mohon, demi Adit, demi kita. Aku nyesel. Aku nyesel banget. Aku hanya mendengarnya dalam diam,
menyimpannya sebagai pengingat bahwa luka itu nyata dan proses penyembuhannya harus melalui keheningan. Malam itu, Reza mengirim pesan singkat. "Gimana kabarmu hari ini, Sar? Kalau butuh apa-apa, kabarin aja ya." Aku tersenyum. Bukan karena ada Reza, tapi karena dunia di luar Dimas ternyata masih luas. Masih banyak orang yang peduli tanpa syarat, tanpa pengkhianatan. Di sisi lain, aku tahu Dimas tidak benar-benar baik-baik saja. Beberapa teman yang masih satu kantor dengannya sering berkirim pesan denganku. Aku mendengar ia sering terlihat murung. Performanya menurun drastis. Ia jarang bercanda. Bahkan kabarnya pernah keluar ruang rapat hanya untuk menangis sendiri di toilet. Aku tidak membalas pesannya malam itu. Tapi aku tahu, luka itu akhirnya kembali padanya. Pagi harinya, aku menatap wajah Adit yang tertidur lelap. Aku membisikkan pelan di telinganya. "Nak, ibu mungkin gagal jadi istri, tapi ibu nggak akan gagal jadi ibu yang kuat buat kamu." Dan saat matahari mulai naik, aku mengunci pintu kontrakan dengan hati yang lebih ringan. Karena akhirnya, aku benar-benar memilih diriku sendiri. Hari-hariku terasa lebih tenang. Meski segala sesuatu kini harus kulakukan sendiri, aku merasa lebih utuh. Tidak ada lagi rasa curiga, tidak ada lagi luka yang diam-diam menganga setiap malam. Ada aku, Adit, dan dunia kecil yang sedang kubangun kembali. Usahaku semakin berkembang. Aku mulai menerima pesanan dari luar kota. Bahkan beberapa ibu-ibu dari komunitas parenting mengajakku kolaborasi membuat kelas online. Aku tak menyangka, dari luka sebesar itu, aku bisa menciptakan ruang baru untuk tumbuh. Sore itu, saat sedang mengemas pesanan, ponselku kembali berdering. "Dimas, lagi." Kali ini, aku mengangkatnya. "Halo?" Suara di seberang sana terdengar lelah. Pelan. "Sari, akhirnya kamu angkat juga?" "Kenapa, Mas?" Aku cuman mau minta maaf, lagi. Sekarang aku sadar, kamu nggak akan balik, tapi aku pengen kamu tahu, aku menyesal. Bukan cuma karena kamu pergi, tapi karena aku menyia-nyiakanmu saat kamu paling butuh. Aku diam sejenak, lalu menjawab, "Aku nggak benci kamu, Mas. Tapi aku juga nggak bisa balik ke tempat yang membuatku hilang dari diriku sendiri." "Kamu bahagia sekarang?" Tanyanya pelan. Aku menatap Adit yang sedang bermain dengan balok warna-warni. "Iya. Akhirnya aku bisa bahagia, bukan karena siapa-siapa, tapi karena aku memilih untuk sembuh." Suara di seberang sana terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu bahagia, itu cukup." Kami mengakhiri percakapan itu tanpa janji, tanpa tangis, hanya kelegaan. Mungkin untuk pertama kalinya, kami benar-benar mengerti. Beberapa hubungan tidak perlu diperbaiki, cukup dimaafkan, lalu dilepaskan. Malamnya, aku memeluk Adit lebih erat, menatap langit-langit kontrakan dengan rasa syukur. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku sudah cukup kuat untuk menciptakan akhir yang berbeda. Dan mungkin, inilah yang disebut kemenangan seorang perempuan. Saat dia bisa memilih dirinya sendiri, dengan tenang, tanpa dendam. Kok ada kau? Beberapa minggu telah berlalu sejak percakapan terakhirku dengan Dimas. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Luka itu sudah cukup lama kubiarkan bernanah, dan kini saatnya kubersihkan sepenuhnya. Pagi itu, aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Suara di seberang sana langsung menyahut, seolah sudah lama menunggu. "Halo, Sari?" Suaranya terdengar gugup sekaligus penuh harap. "Mas, aku ingin kita selesaikan semuanya secara hukum," kataku, tegas. "Aku sudah mengajukan perceraian di pengadilan minggu depan. Aku harap kamu datang." Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. "Sar, tolong, jangan gitu. Kita masih bisa perbaiki semuanya. Aku udah berubah. Aku mau berjuang kalau kamu kasih kesempatan." "Mas, kesempatan itu sudah kamu sia-siakan dulu. Aku sudah memaafkan. Tapi aku nggak bisa menghapus yang aku rasakan saat kamu menghancurkan aku di masa paling rentan. Tapi ini bukan cuma soal kita. Ini soal Adit. Dia butuh kita berdua." Dimas memohon.
Aku menatap Adit yang sedang tertidur lelap di pangkuanku. Justru karena Adit, aku harus kuat. Dan kuat itu berarti aku harus pergi dari hubungan yang nggak sehat. Dimas menarik napas berat di seberang. Jadi ini keputusan akhir kamu? Iya mas, aku nggak marah, aku nggak dendam. Aku cuma ingin hidup yang tenang. Ujarku. Tak lama kemudian, dia hanya menjawab pelan, baiklah, kalau itu yang terbaik buat kamu. Hari sidang tiba. Aku datang dengan hati yang mantap. Dimas duduk di bangku ruang tunggu, menatapku dalam diam. Tak ada permohonan lagi, hanya wajah pasrah. Mungkin untuk pertama kalinya, dia benar-benar tahu bahwa ini akhir. Di ruang sidang, proses berjalan cepat. Hakim hanya bertanya singkat. Aku menjawab mantap. Dimas tak menolak. Dengan ini, gugatan cerai dikabulkan. Keduanya resmi bercerai secara hukum. Saat kami berjalan keluar, Dimas menghentikanku sebentar. Terima kasih, karena pernah jadi rumah buatku, meskipun aku gagal menjaganya. Ujar Dimas. Aku mengangguk. Dan terima kasih, karena telah menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Kini aku tahu, aku bisa berdiri tanpa siapapun. Aku pulang membawa lembar baru. Bukan kemenangan atas Dimas, tapi kemenangan atas luka, yang dulu kutelan diam-diam. Malam itu, di rumah kontrakan yang sederhana, aku menatap Adit, lalu berkata, pelan, Ibu udah bebas nak, dan kamu akan tumbuh di rumah yang penuh cinta dan kejujuran. Dan akhirnya, aku bisa tidur dengan tenang. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku tidak lagi menggenggam sesuatu yang seharusnya kulepaskan sejak lama.